Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidhillah wa syafaati Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ila man salafun as-salih wa bi barakati sultanil awliya sayyidina Syaikhul Qadir al-Jilani wa ila jami'i awliyaillah wa islam jawab Rasulullah wa rasulullah jazakum wa rasulul hamdan wa rasulullah wilayah wa ila jami'i muassisina baik di Jawa khusus muassisina Adilan dan muassisina Adilan wa muassisina Adilan wa ila jami'i muassisina Qiyadul Jazairul Jawab Diyaniha lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab Ta'limul Muta'allim Faslun fi Bayatil Ilmi wal Fiqhi wa Fadliyah. Kita lanjutkan pada paragraf selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dan ketika akhir Muhammadin kedua Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala ala ono ta'ala tusunnifu nganggit panjenengan kitab dan kitab fizuhdi ing dalam nerangake zuhud. Kala ngendika sapa Muhammad bin Hasan sonnaftu nganggit ingsun kitab dan kitab fil buyuhi ing dalem dol tinuku. Azan itu utawi kang zuhud man iku wong yataharrazu kang raksa ari syubhat saking pira-pira syubhat wal makruhati lan pira-pira makruh fil tijarati ing dalem dagang wa kadzalika lan kaya mengkono yajibu wajib apa ngraksa visa ini muamalati ing dalem pira-pira nyambut gawe wal hirafi lan pira-pira penggawean wa kuluman lan uta saben-saben wong istaghola kang ketungkul sapa man bisa ing kelawan suwi-wiji minha saking muamalat yuftaradu iku den farduake alaihi kedue man apa ilmu taharruzi ilmu ngraksa anil haram saking haram fihi ing dalem suwi-wiji wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang tinutur yuftaradu den farduake alaihi ing atase man apa ilmu ahwalil qalbi ngawali pira-pira tingkahe ati minat tawakkuli nyatane saking tawakal wal inabati lan bali marang Allah wal khasyati lan wedi wal ridho lan ridho fa innahu mongko setuhune ahwal qalb waqifun iku tumiba fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana pentingnya akhlak. Maka perlu setiap pertemuan saya mengulang-ulang tentang pentingnya akhlak, karena akhlak itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Ulama kita Ibnu Mubarak itu nanti dahulu nahnu ila qalili minal adab. Kita itu lebih membutuhkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Itu penampakan keperluan adab itu sangat penting, utama dan banyak dipakai dalam segala aspek kehidupan kita. Maka di kalimat nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kabirin minal ilm. Jadi ketika
fikih. Sebelum kita tahu fikih, itu kita kecil itu sudah perlu tahu yang namanya adab. Makanya inilah yang disebut nahnu minal qalil minal adabi. Ahwat itu lebih utama. Maka kemudian walaupun ini sebenarnya nggak bisa dibandingkan, tapi setidaknya mana yang diprioritaskan lebih utama. Maka adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Tapi orang yang ada di surga itu mereka rata-rata yang mendapatkan surga yang tertinggi itu bukan karena adab, karena kebanyakan itu dari ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama. Maka kemarin sedikit saya bahas pertemuan kemarin, hakikat ilmu itu yang pertama, ilmu itu sifatnya itu membuat sesuatu yang menurut individu atau kelompok itu yang jelas menjadi semakin jelas. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui aktivitas seseorang atau kelompok. Paling mudah ya jual beli atau sesuatu kelompok. Dan ketika ini dilihat tanpa perspektif ilmu, jadi itu biasa aja, nggak ada lebih kurang. Tapi ketika sudah masuk dalam hakikat ilmu yang menjadikan jual beli tadi semakin jelas. Oh, nek jual beli kayak ini boleh. Jual beli seperti ini boleh. Jual beli seperti ini yang disebut syubhat, yang harus hati-hati. Maka kemudian cakupan aktivitas sosial itu menjadi semakin jelas. Ini hakikat ilmu yang pertama yang kita bahas pertemuan kemarin. Yang kedua, ilmu itu rata-rata kemudian memperolehnya itu di antara indikatornya adalah melalui pengalaman. Artinya apa? Nek wong itu sementara ilmu ketika tidak diamalkan, maka dia tidak akan tahu perkembangannya. Maka anak-anak bodoh ketika terjun di masyarakat, meskipun dengan ilmu, dengan dakwah ilmu di sini, ketika dia sudah terjun, dia akan mengetahui, oh ini yang baik yang dibahas sama bodoh. Terus bagaimana cara kita memecahkan? Ini yang disebut ilmu itu memperolehnya antaranya itu dengan pengalaman. Maka ilmu itu tidak hanya dari bangku belajar atau bangku pokok pesantren. Makanya pengalaman adalah guru yang paling luar biasa. Karena hidup kita itu lebih banyak belajar di lingkup masyarakat daripada di dunia pendidikan. Paling kecil 6 tahun, tambah 3 tahun. Mentok orang belajar itu umur 25. Ini salah-salah sebenarnya umur seminggu terus bingung makanya jalur nikah. Nah, jadi ada anak pemain itu zaman saat ini, harus kenalnya ya ini lama ya. Nah, maka kehidupan kita itu lebih banyak di anak-anak itu, anak-anak masyarakat itu. Maka disinilah pengalaman itu kemudian yang menjadikan kita itu semakin berilmu. Contoh sekali gampang, kita jadi takmir, murid masjid ini desa makmur, itu saja tidak hanya perlu tahu kita. Kau tahu sekolah, kau pondok, kepemimpinan, mana diklat kepemimpinan nasional, internasional, diterapkan. Gak bisa kemudian 100% itu menjadikan kemakmuran visual. Maka pengalaman itu, dan dari pengalaman ini kita ditempa apakah kita sabar atau tidak. Nek gak sabar, ya isinya ya mulai terwujud. Maka perlu kesabaran penting. Ya ini jelas apa ini luar biasa. Jadi kalau sabar terus dengan gimana? Maka bisa sendiri. Nah ini artinya apa? Ilmu itu kebanyakan kita memperolehnya itu sampai pada belajar itu jelas karena harus bersanad. Ilmu itu harus bersanad karena orang bersanad ada pengalaman atau agama. Tapi di luar itu ada pengalaman. Pak, bagaimana cara mencari sana pengalaman? Tidak semua ilmu itu harus otentik dengan sana. Full dengan sana itu memang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Pengalaman organisasi kita peroleh itu ya dari pengalaman yang banyak.
Saya banyak mengikuti apa pendidikan organisasi mulai muda sampai itu saya, tapi intelektualnya itu tidak bisa dari 90% kita dapat. Saya akan itu mobil agamanya belajar dari pengalaman timbul lagi akan menjadikan. Kita lihat masjid-masjid yang sekarang sudah makmur, itu tidak ujung-ujung, Pak. Masyarakat serius makan madani, kok cukup masyarakat Islam tidak. Pondok pesantren yang lingkungan dunia itu semuanya itu abadi, tidak ujung-ujung. Terbukti yang katakan ya, itu begitu beromong orang kok gak ujung-ujung terus. Jadi jumlah kota santri. Nah, pengalaman inilah yang menempa kita sehingga ilmu itu ketempannya itu diantaranya dengan pengalaman. Yang kedua, yang ketiga, selanjutnya 3 dan 4 itu membutuhkan sarana fisik dan rohani. Ilmu ini, makanya kenapa setiap perbedaan belajar di pondok dengan di sekolah umum itu bedanya. Yang paling utama itu kan di pondok itu masuk di pondok langsung dari masuk ilmu, tapi ada ilmu itu bersih-bersih. Ya, nah ada yang sih, maka ilmu masuk gambar. Ngerti ada ilmu dengan cara apa? Termasuk ada akhlak tadi. Kalau bahasa saya sih kami tasawuf, bahasa akhlak. Tapi mereka sekolah kan beda. Ketika kita masuk SMA negeri pilihan bulan, maka dia masuk ke ilmu. Padahal kita tahu kalau ilmu itu cahaya. Maka cahaya ini yang suci dari Allah ini bisa connect, bisa connect cahaya, connect adanya. Itu harus sinkron. Jenengan punya makanan enak-enak dan mesin awal bergizi, tapi tidak ada yang maka ilmu makanan ditaruh di tempat yang kotor, maka bisa dikonsumsi oleh tidak bisa. Makanya di pondok pesantren ini caranya itu wadah fisik diresmi dengan cara apa? Termasuk bagaimana di dalam taklim ini hubungan dengan sesama santri, bagaimana hubungan dengan ustadznya. Ini semua diresmi saat ini sambil diberikan makanan berupa ilmu sedikit demi sedikit. Ini yang terpenting. Jadi ulasan kali ini itu lebih membahas detailnya hakikat ilmu. Maka betapa pentingnya ilmu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Setelah kita itu mulai kecil sudah memegang yang namanya akhlak. Maka nih ada satu kalimat man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. No, dunia itu tidak lepas dari ilmu. No, akhirat tidak lepas dari ilmu. Kedua-duanya juga tidak lepas dari ilmu. Maka kemudian di sini kila limahan badim Ibnu Hasan. Ibnu Hasan itu pernah ditanya tentang karyanya. Kenapa wahai Syekh kok tidak memasukkan tentang zuhud? Kitab sambungannya yang tarik tentang kata kok gak bahas zuhud? Maka kemudian dijawab di sini oleh Abu Hasan. Jawabannya apa? Di sini dijawab, aku telah menulis kitab tentang jual beli. Di kitab lain itu ada tentang jual beli. Maka disitulah kemudian dibahas tentang bagaimana zuhud. Maka zuhud itu ya di sini itu. Zuhud itu kan dia yang tidak berkumpulan dengan dunia. Dunia itu kan menang. Tapi bukan berarti kemudian Islam mengajak kita untuk miskin ya. Tapi yang kita punya itu sesuai kebutuhan kita. Itu zuhud. Beda kalau tidak sesuai kebutuhan. Wes beli mobil cici bisa beli mana? Nah itu ada beda. Kecuali kalau sama umat itu semuanya itu membutuhkan. Tapi kalau tidak ini sudah masuk dalam pohon yang terkumpul yang namanya dunia. Sudah tidak masuk zuhud. Maka kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Hasan ini ketika ditanya yang ini jawabannya. Maka kemudian dasar-dasar Imam Muhammad Ibn Hasan
argumentasi itu dalam Al-Quran ini yang pertama tentang ilmu, tentang ilmu yang disebut ilmu zuhud tadi. Yang pertama adalah sebuah kewajiban ilmu yang kemudian dia cari itu harus sinkron dengan profesinya, maka ilmu ini menuntutnya menjadi lebih wajib. Contoh, ada orang masuk di profesi kedokteran, maka dia mencari ilmu kedokteran itu sifatnya wajib. Ini bandingnya di awal kita bertemu bahwa ilmu itu ada beberapa kategori. Ono sing sifatnya wajib, ono sing sifatnya fardu kifayah. Maka yang masuk fardu kifayah akan sudah kita jelaskan. Nah, ini sebagai penambahannya kewajiban mencari ilmu itu yang di samping yang pertama tadi tentang fikih itu kewajiban pertama. Kemudian selain itu ada ilmu profesi. Ketika seseorang menekuni, maka dia wajib hukumnya untuk tolakul ilmi pada profesi tersebut. Tapi beda ya. Jadi kadang ini ya biasa. Jadi ini kedokteran itu masuk fardu kifayah. Enggak, fardu kifayah itu maksudnya ketika ini domainnya domain sosial. Contoh kan, beberapa orang ini menjadi satu kelompok. Nah, kemudian ilmu kedokteran itu sifatnya akan menjadi fardu ain, fardu kifayah jika salah satu sudah ada. Ibaratnya satu ini nek wis eneng satu orang belajar kedokteran, maka yang lain sudah tidak katakan dosa, bebas. Pada masalah jenazah saat desa ada jenazah, saat desa wis nyolati siji cukup. Nyolati kabeh malah apik kata maksudnya. Nah, tapi kalau khusus untuk individu tadi ranahnya sosial. Kalau ada individu sesuai keterangan ini, contoh katakan Pak Bangkit menekuni profesi kedokteran atau profesi yang lain, keahlian yang lain, maka Pak Bangkit ini berkewajiban menuntut ilmu kedokteran. Tidak boleh kemudian dari dokter dia itu cukup dengan S1 kemudian nyuwun ilmu. Nah, ini kan bahaya. Karena madoratnya akan besar, maka dia itu berkewajiban menuntut ilmu itu sampai full. Di mana fullnya? Ya sesuai konteks negaranya. Kalau S1 cukup S1, kalau masih belum cukup S2, S3. Nah, ini yang dimaksud. Nuntut ilmunya ini menjadi wajib bagi individu tersebut. Yang kedua, ilmu itu sifatnya mensucikan. Yang pertama tadi ilmu itu kewajiban mencari untuk profesi individu. Yang kedua, ilmu itu mensucikan hati sesuai dengan Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha dalam surat Asy-Syams disebutkan mensucikan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tazkiyatun nafs, mensucikan awal. Mensucikan dalam arti ulama itu mengartikan ya dia itu menjadi seseorang yang kemudian bermartabat, berderajat sesuai dengan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wong sing berilmu beda berilmu di masyarakat pasti ada bedanya tingkat derajatnya. Bukan tingkat kasta, tingkat derajat menurut Allah dan menurut manusia yang lain. Kemudian yang selanjutnya dari penjelasan tentang zuhud tadi, yang ketiga adalah kemuliaan manusia tadi itu karena ilmu. Kemudian dalil penguatnya yang dari hadis al ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi ilmu itu sebelum dia itu mengucapkan dan sebelum dia beramal. Maka nih menuntut ilmu itu harusnya di situ. Tidak kemudian dia itu mempraktekkan baru menekuni. Ini yang sekarang kan kenapa kehidupan di lingkup masyarakat itu semakin banyak perdebatan? Yaitu permasalahannya itu mereka itu berucap, kemudian ahwalnya itu dilebihkan. Engkau misalnya perdebatan dan dia belajar tenang. Terus belajarnya kayak itu bisa atau mungkin malah kakak
Padahal ini sudah menjadi perdebatan. Nah, kenapa di masyarakat itu lebih ke sini ini permasalahan? Makanya al-ilmu itu qoblal qauli wal amal, sebelum diucapkan dan dipraktekkan. Ilmu itu di sini. Ya, aja ngomong sih, belum jelas ya, ini harus ngomong sih. Maka ini yang kemudian banyak menjadi perdebatan. Lihat kedua yang terakhir, kita lihat di medsos, perdebatan antara ustaz siapa dengan ustaz siapa yang viral sekarang. Itu yaitu diawali dari berangkat dari kauliahnya dulu, kemudian keilmuannya menyusul. Dan ini yang kasihan adalah masyarakat secara luas. Makanya nggak usah memaksakan diri untuk kemudian kalau terlihat gitu aja. Itu yang bahaya masyarakat. Apalagi saya dengan medsos dianggap dunia di dalam kamar, dunia di dalam rumah, seakan-akan kompak dulu. Kemudian dia itu mengekspresikan itu berlebihan, dianggap karena single. Kalau dia upload itu yang dilihat itu tidak hanya sang Indonesia. Maka kemudian inilah yang disebut al-ilmu qoblal qauli wal amal. Makanya ulama kemudian itu mendirikan Nabi itu seperti ini. Ketika seseorang itu akan mengucapkan sesuatu, itu akan dia lihat, ditimbang dulu siapa yang diajak bicara. Walaupun berfatwa atau kajian itu dilihat, ditimbang dulu. Saya harus menyampaikan seperti apa. Kemudian yang kedua, menurutnya kajian Nabi ini yang pertama. Yang pertama, sering dipraktekkan pada kajian Nabi. Kemudian yang kedua ini juga sering dipraktekkan. Nabi Muhammad itu ketika berdiskusi dan berdialog meniru model-model yang ada di Al-Quran. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah tentang penciptaan manusia. Bagaimana Allah yang maha perkasa, maha hebat, maha segala-galanya. Tapi di ayat surat Al-Baqarah itu masih berdiskusi dengan malaikat. Padahal saja ini ngomong gaya manusia itu seorang, tapi wa iqala bukan yang malaikat ini jadi fil ardi khalifah. Maka Rasulullah ini juga dipakai. Maka banyak Rasulullah itu diskusi. Dan Rasulullah yang sering diskusi itu mengikuti hasil terbanyak. Tidak kemudian dia sebagai pemimpin kemudian semena-mena. Nah, inilah yang kemudian yang terakhir tadi tentang bagaimana ilmu itu jangan ucapan dulu, jangan praktek dulu. Tapi ilmunya itu ditekuni setelah. Mulai model-model pesantren itu cara pengakaran keilmuan itu luar biasa. Ketika dia keluar itu kemudian qaulu wa amalu itu akan lebih banyak diterima oleh masyarakat. Kemudian kita akan kaitkan kajian hari ini itu dengan perspektif zaman sekarang. Yang pertama di sini dicontohkan oleh musannif yaitu Al-Imam Al-Zarnuji bahwa kesimpulannya itu ilmu yang wajib ditekuni secara pribadi itu adalah ilmu yang sesuai profesinya. Pasti guru profesinya guru. Tidak, sekarang guru kan jadi profesi. Baru beberapa tahun terakhir ini guru itu menjadi profesi, sehingga ada guru profesi, kemudian ada sertifikasi. Nah, maka kewajiban guru ini belajar tentang bagaimana dengan pendidikannya yang akan disampaikan. Wajib guru. Umpama dia ABG belajar ketatapan dosa. Karena apa? Ilmu itu terus berkembang. Wis kadung cukup profesi, maka dong ini kalau pentingnya mau ngaji tengah lagi. Kadang orang itu tidak bisa jadi guru, utama sampai jadi dokter terus cukup saya belajar. Bahaya, kena tuntutan ini, masih ada tuntutan. Kenapa? Karena sifat ilmu itu dituntut ini seumur hidup. Nah ini menjadi profesi dan menjadi kewajiban, maka menuntutnya pun sama, walaupun tidak setiap hari. Karena perkembangan ilmu ini juga harus diikuti. Penyakit semakin banyak dan dia profesi. Anak-anak semakin sulit dikontrol di dunia pendidikan. Bagaimana dia kemudian membuat metode ini juga perlu belajar. Ketika dia tinggalkan selamat,
tetap kedustaan. Makanya kadang itu ada orang yang ada ketika hari kiamat itu orang itu tidak tahu penyebabnya kenapa orang dosa sampai naik. Di antaranya itu mendolimi profesinya sendiri. Makanya dari sekadung terjun ke dunia profesi itu harus selalu menuntut ilmu karena itu sebuah kewajiban yang mutlak bagi individu tersebut. Tapi cabang-cabang ilmu itu yang wajib untuk kelompok itu hanya ilmu fikih, ilmu akidah. Selain itu fardu kifayah. Jadi sebarang ilmu ini wajib. Makanya tolong ilmu fardu ini yang dimaksud itu ilmu agama itu dan ilmu akidah. Selain itu fardu kifayah. Nah misalnya saya belajar beres, misalnya saya jadi dokter beres, misalnya saya jadi guru beres, tidak. Karena apa? Sifatnya fardu kifayah. Kemudian kesimpulan yang kedua, ilmu syariat tentang hati, yaitu ikhlas dan tawakal serta ego yang tadi ya, kita mulai ya, saya baca, saya maknai tadi, itu membedakan antara kita dengan makhluk Allah yang lain. Ya, tawakal, khasyah, takut kepada Allah. Ya, kemudian yang satu tadi di dalam kitabnya ini nah ini ikhlas, tawakal, dan ridho dan khasyah. Ini kenapa? Ini pembeda antara manusia dan makhluk lain. Kalau hewan itu memiliki saja'ah itu pemberani. Kita punya pemberani, kita punya berani, hewan punya. Kemudian hewan itu punya sifat malu, kita juga punya, hewan juga punya. Artinya bukan ada bedanya. Itu sifat yang diberikan oleh Allah kepada makhluk secara umum di bumi. Maka pembedanya hanya ikhlas, tawakal, ridho, dan khasyah. Khasyah itu apa? Khasyah itu takut kepada Allah. Termasuk ciri-ciri sebagai seorang disebut ulama. Orang disebut ulama itu tidak mesti khasyah kepada Allah. Tapi tidak takut kepada Allah yang belum disebut ulama. Walaupun pintar sudut langit. Kemudian yang ketiga, kemuliaan manusia itu bukan terletak pada fisik, bukan terletak pada apa yang dia punya, bukan terletak pada pangkatnya, tapi lebih kepada ilmu dan akhlak. Ilmu yang diamalkan atau bahasanya dan proses amal yang ilmiah dan ilmiah amalnya. Ilmu yang diamalkan dan amal yang diilmui. Dan yang kedua ini sing tidak disadari. Nah, ilmu yang diamalkan itu memang rata-rata banyak di lingkungan kita. Dua ilmu kalau didapatkan, tapi amal yang didasari dengan amaliyah yang didasari dengan ilmu itu yang sangat jarang. Kalau tidak dia benar-benar sebelumnya itu memiliki karakter sebagai murid yang benar. Ada kita lihat orang itu beramal tapi tidak berdasar dengan keilmuan. Ini bahaya, sangat bahaya sekali. Maka amaliyah ilmiah dan ilmiah, amaliyah ini memang perlu menjadi visi kita, visi hidup kita. Ben selamat, aja sampai amaliyah yang tidak didasari ilmu, atau ilmunya tidak maksimal, tak belum ngerti, sembrono seperti gak pokok. Ini yang lebih bahaya tadi. Kemudian selanjutnya, ilmu menjadikan sebab Allah memuliakan Nabi Adam. Ini berulang-ulang, pasti ini akan muncul terus di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa ilmu yang menjadikan sebab Allah memuliakan Nabi Adam. Bahkan malaikat lewat. Maka manusiawi, nah api itu bagusnya itu melebihi malaikat. Tapi nek wis jelek
itu adallu, lebih buruk daripada hewan. Hewan itu buruk, tapi buruk manusia yang saya sebutkan itu. Nah, hampir melebihi malaikat, tapi nak bukan melebihi hewan. Maka kemudian musannaf ini membuat satu syair. Ta'alam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa urwanun li kullil ma'abidi. Ta'alam, belajar sira, fa innal ilma karena sebuah ilmu iku zainul dadi pepaes li ahlihi kedue wong kang duwe ilmu. Ta'alam, belajar long life education, belajar seumur hidup itu penting. Jangan sampai merasa kan ngerti sehingga ada majelis taklim nggak keluar. Ada majelis taklim di mana-mana nggak mau ngerti, itu bahaya. Karena ta'alam dan ilmu, belajarlah, maka sesungguhnya ilmu zainun akan menjadi penghias li ahlihi bagi orang tersebut. Sahibul ilm wa fadlun wa urwanun li kulli Muhammadin wa fadlun lan dadi keutamaan wa urwanun lan dadi tetengah tanda pembeda li kulli Muhammad kelawan sekabehane perkara kang dipuji. Jelas itu otomatis. Jadi wong SBY itu gak perlu golek akeh viewer, gak perlu. Wis otomatis viewer akeh. Karena kita lihat patokan ulama kita itu Nabi Isa yang disebut Hawari. Hawari itu kan pengikut Nabi Isa. Maka ini kemudian menjadi satu paten. Nek eneng keapikan, kebagusan di daerah tertentu. Seseorang yang bagus maka mereka pasti ada pengikut. Nek eneng keoloan itu ya sama. Contoh, di satu daerah ada satu orang baik maka tetap punya pengikut setia. Ketika ada orang jahat, tetap punya pengikut setia. Di pertemuan pertama sudah saya jelaskan, batin dan hak itu terus sampai hari kiamat itu berjalan. Ketika hak ini berhenti, batin tetap jalan. Maka kalau daerah itu batin yang berjalan, keoloan yang berjalan, maka lingkungan itu disebut lingkungan sehingga baik. Maka harus terus mengimbangi. Nek gak iso nulis gak iso goda, yang minimal itu terus mengimbangi kebatilan yang ada di sekitar. Dan inilah pembedanya orang yang baik itu pasti punya hawariyun, pengikut setia. Nah, makanya wong harus berilmu, nak mengikuti rumusnya ulama itu nggak perlu golek muhibbin, nggak perlu golek masa, nggak perlu golek viewer. Wis otomatis ada orang-orang yang pasti ada di sekelilingnya. Jadi dengan kita ini, di mana pun pasti. Kemudian selanjutnya, wakul mustafidan, wakul dan dia mustafidan itu wongkan ngalah faidah ulayaumin yang dalam saben-saben dina ziyadatan yang tambah. Jadi orang itu nak iso setiap hari itu istifadah itu ngalah faidah. Nah ada pintar nanti ini orang kajian ini orang pengajian, maka hadir itu sama dengan istifadah. Maka waktu mustafidan ulayaumin ziyadatan tambah minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngalamiyo sira fi buhuril fawaid ing dalam segorone pira-pira faidah. Mulane kita lihat ya Allah, ulama-ulama kita terdahulu. Nah istifadah itu luar biasa. Tidak ada walaupun dia itu ngaji santri ini, ngulang santri ini, tapi ada hal yang tertentu dia itu istifadah dengan ulama-ulama yang lain. Nyuwun sewu kados ulama-ulama kita yang Indonesia aja sekelas Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim itu istifadahnya dengan gurunya luar biasa. Bahkan beliau sudah menjadi gurunya, kemudian gurunya ini ikut belajar dengan beliau karena kapasitas ilmunya melebihi guru sebelumnya. Itu beliau tetap istifadah kepada guru.
Jadi ulama-ulama gede itu niku. Murid ada santri ketika nyantri kemudian jadi ulama, ya, kemudian kiainya ini ikut nimbrung, belajar, itu nama istifadah. Dan santri yang sudah jadi ulama jadi kemudian diikuti oleh kiainya, beliau juga istifadah. Itu loh pentingnya istifadah. Istifadah itu takwa, wa'dan qasidin lan luwih jejeke panuju. Artinya apa? Wong iku nek wis mempelajari fikih, yang fikih ini dalam bahasa sainnya afdol, lebih utama untuk dituntut, karena fikih inilah yang akan menuntun kita. Ibaratnya kita itu sebagai yang bergembala, pengembalanya itu siapa? Pengembalanya adalah ilmu. Maka kita akan dituntun ilal birri wat taqwa, ke dalam kebaikan dan ketakwaan. Ilmu fikih. Wal alamul hadi ila sunanil huda. Huwa utawi ilmu fikih al alamu iku tetengah. Al hadi kang kuduhati ila sunanil huda maring pira-pira dalan pinutuh. Huwa utawi ilmu fikih al isnu iku benteng. Nomor satu tadi sebagai apa? Sebagai penuntun hidup kita kepada kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, ilmu fikih itu sebagai benteng seseorang. Benteng apa? Benteng untuk terhindar dari dosa, dari azab Allah. Dan sebagai benteng yang lain itu ilmu fikih ini untuk benteng. Karena apa? Di sini yang terpenting ini yang paling bawah itu. Fa inna faqihan wahidan, fa inna mungkasatuhuni faqihan wong kang alim fikih wahidan siji mutawakikan kang wirai asyaddu iku luwih banget ala syaitani ing atas syaitan min alfi abidin tinimbang saking ahli ibadah, min alfi tinimbang saking 1000 ahli ibadah. Artinya apa? Satu ahli fikih bagi setan itu lebih sulit digoda daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Kalau ingat tentang Akib Syaikhul Qadir. Syaikhul Qadir itu saking terbiasanya melakoni tahajud dan lain. Maka ada orang melakoni itu sering pasti itu apa? Dia akan terbuka tirai-tirai yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya, bahasa saya ini sesuatu yang goib itu akan terbuka, takbir yang goib. Nah, ini Pak, di Jawa itu sama Pak. No Jawa sebelum Islam itu mereka yang suka melekat, baru tidak menggunakan ilmu-ilmu wirid dan lain sebagainya. Itu sama. Mereka akan tidak tata hal dunia kalau itu akan muncul. Nah, saat Qadir itu sama. Saking senangnya melekat bumi. Melekat itu termasuk ya mengkaji besok ngaji ilmu ini kudu tak tersebut tolongan. Yang kedua sholat malam. Sampai suatu ketika kemudian Syaikhul Qadir itu merasa didatangi sesuatu dan muncul satu suara. Kemudian Syaikhul Qadir melihat ada suara ini, bisa merasakan dan bisa mendengarkan. Bunyinya apa? Wahai Syaikhul Qadir, engkau adalah hamba yang paling hebat, yang paling baik. Karena ketinggian derajatmu sekarang inilah, kewalianmu inilah, maka kemudian engkau mulai detik ini sudah menjadi orang yang sesuatu yang haram itu menjadikan haram. Abdul-Lakan muharramat yang terbiasa ini, terredaksi bahasa. Abdul-Lakan muharramat. Aku halalkan semua yang haram-haram khusus untuk kamu. Karena Syaikhul Qadir itu orang yang ahli fakih. Walaupun kadang kalau kita lihat mana kan yang diceritakan cuma keramat-keramatnya Syaikhul Qadir. Sebenarnya Syaikhul Qadir itu
Di samping keramat itu beliau itu alim, ahli tujuh di disiplin keilmuan. Satu fikih, dua hadis, tiga tafsir, ya, yang lainnya itu lebih ke ilmu tasawuf. Setiap hari yang ngaji itu. Tapi kadang itu di mana? Itu kadang itu hanya ceritakan tentang keramat. Nah, Syekh Qadir ini bisa kemudian membedakan, oh ini siapa sebenarnya sing tekono aku? Malaikat kah? Suara ini datang dari malaikat kah? Atau selain malaikat? Maka kemudian dianalisis dengan ilmu fikih. Sehingga keluar kalimatnya Syekh Abdul Qadir, ihsak ya lain. Engkau menyuruh hal-hal yang kemudian di dalam disiplin ilmu yang saya pelajari itu diterjang, maka sampai bukan dari golongan malaikat. Maka kemudian suara yang bertanya, kok tahu? Kalau saya bukan dari golongan malaikat. Padahal ini kemudian baru diketahui bahwa ini adalah iblis yang menjelma dan bersuara. Ini dalam kitab Manaqib Al-Bukhari disebutkan. Artinya apa? Artinya kita bukan berbicara tentang satu maksudnya, tapi ilmu ini, ya, satu orang alim ini ditakuti oleh setan ketimbang orang ahli ibadah sehingga alim. Sehingga alim lebih ahli ibadah tapi gak alim. Itu lebih ditakuti satu orang sehingga alim. Makanya di sini fa'idda faqihan wahidan mutawaffiqan. Satu orang alim, ya. Asyadu ala syaitan min alfi abidin, lebih ditakuti oleh setan. Karena dia menggoda itu kesulitan orang yang abid itu lebih mudah digoda. Tapi yang alim itu sulit. Kenapa? Karena bekerjanya otak dengan hatinya itu sinkron direct. Tapi yang abid itu sih bekerjanya hati, otaknya muter itu, ya kan? Muter. Makanya kan orang itu ketika sholat kemudian merasa sholat di masjid atau di musola atau di tempat yang lainnya, tempat ibadah yang lainnya, itu ketika sholat kemudian karena dia itu hanya abid, maka ketika ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, itu kemudian dia akan itu gangguan. Kalau wong seliwat, aku nak sholat kalau wong seliwat. Padahal kalau itu tingkatannya abid, atau merasa kecil-kecil umpamanya baru itu harus tertekan, tapi kemudian dia itu mengungkapkan ke yang lainnya bahwa itu mengganggu dirinya secara pribadi, bukan hanya saya secara pribadi. Ini juga kenapa? Karena dia itu baru tingkatannya abid, tapi nanti tingkatannya itu alim, itu beda. Kita datang ke sini itu untuk apa sih? Bagaimana batas-batas khusyuk? Khusyuk itu apakah kemudian Allahu Akbar, orang ting gak kerungu? Masa orang khusyuk? Orang ting mesti ting oh bakso. Mesti pikiran kita gitu. Nah jenengan malah Allahu Akbar ting gak kerungu, wah ini bahaya ini. Bisa jadi kupingnya atau mantul, kan? Tapi nek Allahu Akbar ting pikirannya bakso itu normal. Tapi bagaimana mengembalikan pikiran bakso itu kemudian kembali ke Allah? Atau sampai bakso, wah enak, pernah gede-gede. Nah, kita langsung berpikir ini yang kemudian disebut khusyuknya. Makanya jangan sampai salah memahami khusyuk. Walaupun kemauan, ya, karena waktunya kita setelah lanjut yang akan datang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma 'allimna ya Allah bi 'ulumika ya Allah. Allahumma tahhir bi 'ulumika ya Allah. Allahumma hassin maqasidana وحسن أخلاقنا واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم تمدد لنا ذنبنا وغفرت لنا ذنبنا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها بيسرنا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian yang
bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.